Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa limursyidina wa li ulama'ina wa limuassis wal masyayikh nahdlatul ulama ajma'in wa li awliya tis'ati wa li sama ajma'in, khususan ila ruhi sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, khususan ila ruhi musannif muallif kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i Syekh Umar bin Abdul Jabbar Al-Maki Asy-Syafi'i rahimahullah wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Buireng Jombang ajma'in wa ila arwahi masyayikhina fil mahad Darul Ulum Rejoso Peterongan Jombang ajma'in wa jami'i usulihim wa furu'ihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Thumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa jaddatina wa ila arwahi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal anwat, khususan ila arwahi ahli kubur man hadara fi hadzal majlis ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bi barakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rizkine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi walidallah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Ingkang kaula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian rutin kitab Al-Mabadi'ul Fiqhiyah ala madhabil Imam Syafi'i setiap hari Jumat ba'da maghrib di Musola Santri Indro Kepumas Gresik Jawa Timur. Mudah-mudahan yang hadir khususnya fi hadal majlis dan umumnya yang mendengarkan atau menonton via online mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mat wassalamah wassa'adah wasyafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang kula hormati, mungkin nanti setiap Jumat temriki karena napa masjid leker biasanya 2 minggu sekali niku didandani. Ngono napa nggih? Nggih. Timbang kosong eman ya. Para hadirin rahimakumullah, tasih bahas tentang sunnah-sunnah wudu, nggih, sunnah-sunnah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 12. Kam sunanul wudu'i, kam iku pira sunanul wudu'i utawi sunai wudu. Jawabannya sunanuhu utawi sunai wudu iku katsiratun akeh. Minha diantaranya adalah atasmiyah sampun, wa ghuslul kafaini qabla idkhalihi mal ina sampun. Nomor 3 wasiwaku bersiwak sampun. Saniki nomor sekawan dan nomor gangsal. Wal madmadatu berkumur-kumur. Nomor gangsal wal intinsyaku menghirup air dalam hidung. Niki perlu dijelaskan sunah-sunah niki. Sebab saniki nyuwun sewu Pak, tiyang wudu niku bener semerep gerakane, nggih. Bener semerep gerakane, tapi kadang-kadang gak ngerti pundi rukun, pundi sunnah. Niki kedah dijelasaken. Niku kula eling dawuh guru kula ketika kula ngaji tahun mondok ten Darul Ulum Jombang tahun 89 niku waktu ngaji kitab takrib dan Kiai Haji Rifai Romli Allahu yarham niku nate dawuh mene-mene ilmu sing langka itu ilmu fikih. Sebab kathah banyak orang yang meninggalkan ilmu fikih. Ya, ini hadis banyak, apa Quran akeh program tahfidz, ya hadis wakeh, fikih jarang, nggih, jarang dibahas. Lah niki sunnah wudu yang ketiga, yang keempat dan kelima, yaitu al-madmadah. Al-madmadah itu adalah berkumur-kumur. Cara Jawane kemu, nggih. Cara Inggrise upuk-upuk. Membuka arang ya. Cara Jawane kemu niku sunah nggih. Sunah wudu sak sampune tasmiyah maca bismillah, sak sampune napa membasuh dua telapak tangan, kemudian bersiwak, baru berkumur-kumur dilanjut untuk menghirup air dalam hidung. Berkumur-kumur niki dalam fikih dikatakan al-madmadah. Sedangkan menghirup air dalam hidung dikatakan al-istinsyak, nggih. Al-istinsyak niku basa fikih. Kemudian ada istilah lintu, Pak. Selain istinsyak menghirup air dalam hidung, ono istilah mengeluarkan air dari hidung. Mari dilebokno kemudian ditokno. Niku artinya istilah fikihnya adalah al-istinsar. Al-istinsar. Jadi ngelebokno kemudian mengeluarkan. Nah, ketika kita tahu amalan yang sunnahkan dianjurkan, itu pasti saya sering mengamati
itu pasti amalan itu pasti punya keutamaan, punya fadilah, ngoten. Lah, cek ngerti cek oleh keutamaan, oleh fadilah, maka kudu ngerti carane, ngoten. Sebab sunnah niku enggak asal sunnah mawon, kerja semerep carane. Nggak bisa kita kemudian ditanya orang terus pun di sunai wudu ya ngapa menghirup air istinsyak cara terus pun di berhubung kasih jawab jawabannya pokoknya hakikatnya diterima Gusti Allah. Mengansal Pak kedah dijawab. Lek gak iso jawab ya gak ngerti. Wallahu a'lam, la adri, la arif ya. Itu tidak boleh sungkan, tidak boleh sungkan. Oh gak ngerti aku, tak senau maneh. Napa? Niku sunnah niku kian. Nggih sunnah. Pun. Jadi kalau baleni wonten 3 istilah dalam sunnah wudu terkait ya nomor 4 dan 5. Pertama adalah sunnah berkumur-kumur al-madmadah. Kemudian sunnah menghirup air dalam hidung al-istinsyak, dan sunnah mengeluarkan air dari hidung al-istinthar. 3 ini satu kesatuan yang kita harus pahami. Dan hukum berkumur-kumur, hukum menghirup air itu jumhur ulama mengatakan sunnah. Cuma untuk Imam Hanafi mengatakan sunnah muakkad. Tapi untuk Imam Hambali mengatakan hukumnya wajib. Paham nih? Jadi lek ana wong ngarani berkumur-kumur ngirup banyu nang irung itu katanya wajib, berarti kita pernah ngaji. Oh berarti beliau pengikut mazhab Hambali. Le mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, sebagian mazhab Hambali itu menghukumi sunnah. Bahkan mazhab lain, contoh mazhab Al-Auza'i, mazhab Al-Thawri dan sebagainya itu juga mengatakan sunnah. Niki penting, loro bedane nggih. Sampai misalnya pengikut mazhab Hambali nek irung berkumur atau ngirup banyu nang irung, maka wudu sampean tidak sempurna, diulangi kembali. Nah, berhubung kita pengikut mazhab Syafi'i, lek gak berkumur, gak ngirup banyu nang irung, ndak usah diulangi sebab hukumnya sunnah. Tetapi pesan guru saya mengatakan ojo ditinggal. Kenapa jangan ditinggal? Sebab keutamaannya sangat luar biasa. Apa nanti? Biar tahu. Pun. Para hadirin rahimakumullah, dahulu mana antara berkumur dengan istinsyak? Ya, berkumur sama ngirup air. Kalau mazhab lain itu mengatakan bersamaan dengan satu cidukan dari tangan habis bersamaan. Tetapi dari mazhab Syafi'i ya jumhur ulamanya mengatakan lebih afdal itu mengutamakan dulu berkumur kemudian menghirup dalam hidung. Jadi itu afdalnya begitu. Lek sampai misalnya ngirup air dhisik terus berkumur monggo ya. Karena itu tidak terkait dengan rukun berturut-turut, sebab itu sunnah. Paham nih? Aku tak irung sik, tak kemusik monggo, terserah sampeyan. Fikih niki niku rata-rata fikih jaman biyen. Sebab napa ngatur cedukan ngeten, nggih. Saniki nganggo keran. Ya, ngokop langsung buka keran, ya. Cangkeme didangakno wis mlebu kabeh banyune kan. Sak ngombene. Niki. Warek niku. Nah, niku lebih afdol Pak dari mazhab Syafi'i, berkumur-kumur dulu kemudian menghirup air dalam hidung ya. Bagaimana caranya menghirup air ya, berkumur dan menghirup air caranya bagaimana? Itu kalau kita kaji ada 5 sampai 6 cara. Kuatah nggih. Soalnya 4 madhab. Nah, cara yang pertama ya itu sesuai riwayat dari Imam Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Niku menjelaskan tentang bagaimana
cara-cara untuk menghirup air sekaligus untuk berkumur-kumur. Yang pertama adalah 3 kali cidukan ini maksudnya cidukan ngeten ya, dengan telapak tangan. Jadi fikih rumiyin niku diukur cidukan dengan telapak tangan nggih. Ngono keran, Pak, ngono keran. Dengan telapak tangan. 3 kali cidukan itu untuk 3 kali nggih berkumur-kumur, 3 kali menghisap air dalam hidung. Saged sampean? Karena ini kan pasti sampean ngeten, lek sampean ngirup banyu irung pasti mlebu cangkem, pasti ngelepeh banyu. Paham ya? Iki maksudnya ngoten. Kok iso? Ya iso. Setiap irung banyu pasti. Makanya ya disendi berkumur sama menghirup air dalam hidung. Ulama enggak kemudian saklek kudu irung sik, kudu cangkem sik, ndak iso. Sebab wong carane dhewe. Jadi cara pertama 3 kali cidukan, sak cidukan tangan, ya, itu untuk kumur-kumur dan mulut, dan hidung. Cidukan malih irung dan mulut. Cidukan malih 3 kali irung dan mulut. Niki cara yang pertama. Ya. Cara yang kedua, napa? 1 kali ya cidukan untuk 3 kali berkumur dan 3 kali ngisap air. Angel niki. Apa kok iso ana fikine? Mungkin saja tangane wong Arab ombo. Tangane wong Jawa cilik. Ya, bisa juga karena ukurannya kan sana, ya. Daerah Timur Tengah dan Arab. Mungkin saja, nggih. Wonten malih nggih niku ya 1 kali cedukan ya untuk 3 kali berkumur, untuk 3 kali menghisap air. 1 kali cedukan bisa selang-seling. 1 kali cedukan kumur irung, 1 kali lagi irung cangkem, 1 kali irung cangkem, selang-seling. Tetap 3 kali cedukan. Nggih. Iya. Lah ngeten kan pasti kan mlebu mriki. Nggih niku. Nah. Jadi ana cara yang menggabungkan tadi nggih irung sak cangkem ya. Yang kedua ana cara dipisahkan antara hidung sendiri dengan mulut sendiri. Ini. Lah guru-guru kita Pak nyon saya walau Imam Syafi'i, Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' niku memilih yang menggabung. Tetapi menurut imam-imam Syafi'i yang lain, ya ulama Syafi'i yang lain itu lebih memilih terpisah antara hidung dengan mulut. Apalagi yang sewu postur tangan dan tubuh orang Nusantara. Cilik-cilik, coba sampean sak cedukan telung kemu telung irung. Iso enggak sampean? Ya paling entek banyune baru dorong mari kan. Bocor. Bagaimana cara memisahkan? Wonten 2 cara, nggih. Wonten 2 cara. Mau menggabung nggih. Sekarang dipisahkan. Ada 2 cara dengan 6 kali cedukan. Paham nggih? Sak cedukan irung tok, sak cedukan irung tok, cedukan irung tok 3. Lagi 3 lagi cedukan cangkem 6 kali cedukan. Iki paling mudah. Nggih, saya setuju. Paling mudah. Mana nok keran. Ya, paling mudah. Nah, atau 2 kali cedukan, sak cedukan 3 kali kumur. Sak cedukan 3 kali menghisap air. Ya, sampai pilih yang mana? Ya kalau guru saya memilih yang terpisah dan memilih 6 kali cedukan dengan catatan air sampeyan lebih dari cukup. Wong banyune gak cukup gawe 6 cedukan. Ya akhirnya gak uman tangane sampean. Jadi harus ngerti kondisi ya, kondisi. Nah, jadi total dalam fikih niku wonten 5 sampai 6 cara bagaimana cara menceduk dan menghirup dan berkumur di dalam sunnah wudu. Betul guru saya mengatakan masya sunnah kuduru carane. Sebab barang sunnah dalam sholat itu juga pelengkap penyempurna ibadah wajib. Nah nanti nyon sewu
Apa hubungannya berkumur ngirup banyu nang jero irung iku iso napa ngilangi rontok dosa. Bisa nanti sahih hadise. Mangke para hadirin rahimakumullah, kula baleni ya, di dalam mazhab Syafi'i itu ana dua cara. Cara digabung tadi nggih. Yang kedua cara dipisah-pisah. Nah, walaupun ini adalah pendapat Imam Syafi'i ya dalam kitab tetapi ada murid beliau ya yang bernama Imam Al-Buwaiti Asy-Syafi'i Al-Misri rahimahullah ya sing wafat tahun 846 Masehi di Mesir. Dalam kitab Mukhtasar Al-Buwaiti itu mengatakan mengambil pendapat terpisah antara hidung dengan mulut ya. Nah, kemudian dikuatkan oleh pendapat ulama Syafi'i ya, sing wafat tahun 1459 Masehi di Mesir, sing namanya Imam Al-Mahamili rahimahullah niku dawuh pendapat yang al-ashah yang sahih itu pendapat yang kedua di dalam mazhab Syafi'i. Apa? Wudu sunnah berkumur dengan menghirup air dipisah. Ini cocok niki, nggih cocok. Kadang-kadang saking pisahe biar sampai tonggoe kecipratan. Nah, niki para hadirin nggih. Jadi kok bisa terpisah digabung? Sebab hadisnya sudah ada semua, betul Pak. Kanjeng Nabi pernah dilihat sahabat itu berkumur dan menghirup air bersamaan, cara penggabungan. Ada juga hadis lain, bahkan Ka'ab bin Amir radhiyallahu an niku sing wafat tahun 675 Masehi dipakai pernah melihat Kanjeng Nabi wudu sunnah berkumur dengan ngirup air di hidung dipisah-pisah. Ono hadise Pak. Jadi tidak usah salahkan, kabeh ono dasare. Kalau sudah ada dasarnya dan di Syafi'i ada dua pendapat dan ada 5 cara, maka kita ambil cara termudah yang kita pakai untuk kita sendiri. Paham nggih? Oh, tak ngapek telung cedukan, tak ngapek sak cedukan, tak ngapek cara 6 cedukan. Niku terserah panjenengan, pun sing nyaman dipakai untuk melakukan sunnah wudu. Nggih, niki. Jadi wonten hadis ngeten nggih, ra'aitu Rasulullah. Saya melihat Rasulullah, ini sahabat Ka'ab bin Amir nggih. Saya melihat Rasulullah apa? Yafsilu bainal madmadati nggih wal istinsyaki. Kula ningali kanjeng Nabi Rasulullah ketika wudu memisahkan antara berkumur dengan menghirup air dalam hidung. Niki sanate sahih riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah. Ono dasare, ono dalile ini kan. Niki pasal perkara sunnah mawon sudah beda pendapat. Ya. Artinya napa? Berkumur, madmadah dan istinsyak niku hukumnya tidak wajib atau sunnah. Boleh sampai melakukan, boleh sampai tidak melakukan. Cuma para ulama mengatakan itu lebih baik dilakukan dengan catatan air wudu sampeyan lebih dari cukup. Sampai nggih cedukan pasti akeh banyune, Pak. Gak mungkin kan? Sak cedukan luwih akeh butuhe banyu. Nggih niki. Nah, boleh dan ini termasuk bukan perintah Gusti Allah dalam Quran wonten, tetapi itu sunnah atau perintah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umum saja wudu bersuci Al-Qur'an dijelaskan oleh hadis Nabi ya, Nabi berkumur, menghirup air dan sebagainya. Nah, kenapa kok hidung sama mulut ini bagian dari sunnah bukan wajib? Kalau mazhab Hambali wajib, kalau mazhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi sunnah. Kenapa? Sebab mulut dan hidung itu bagian dari wajah yang tidak terlihat. Ya, tidak terlihat ya, bagian dalam ya.
Yang diwudui itu cukup bagian luar. Cuma lek diwudui itu hukumnya sunnah. Ya. Jadi kalau baleni amalan sunnah ya itu tetap kita perlukan, harus disertai dengan ilmu. Rocarane ngoten. Harus tahu ya bahwa sunnah itu berpahala. Ono pahalae sunnah niku. Makanya kalau sering menyampaikan setiap rukun-rukun wudu, setiap rukun-rukun sholat itu pasti ada sunnah. Ya. Terus tahu caranya. Berarti sertai dengan ilmu, ngerti itu berpahala, eruh carane dan ngerti keutamaannya. Sebab kadangkala nyon sewu Pak, kita faham itu sunnah, tetapi kita gak faham keutamaannya atau fadilahnya. Niki. Kalau berumur itu biasanya kan 3 kali Pak ya. Ya. Kemudian lupa jadi 4 kali ya. Lupa ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Kalau sengaja makruh. Nggih. Lebih dari 3 kali makruh, tidak batalkan wudu. Ya, tidak batalkan wudu. 1 kali kalau dalam kata wudu itu mencukupi meratakan air dan kena semua cukup. Tapi sunnahnya salah sama roh 3 kali. 2 kali cukup. Sebab ada hadis mengatakan kadang Nabi ya salasa 3 kali. Kadang Nabi 2 kali marotaini. Kadang Nabi marrotan 1 kali. Ono hadise kabeh. Para ulama paham, Pak. Iki nek gak jelasno umat salah paham iki. 1 kali sudah cukup. Lho sik. 1 kali ana syarate. 1. Roto banyu lewat kulit anggota wudu, melebihi batas anggota wudu. Ngoten. Kono sing ceket nang kulit, sing gak sampai banyu nang kulit. Ana syarate kabeh. Inilah fikih, ngoten paham ya. Lek kabeh ngandel hadis kono penjelasane, waduh bahaya juga nih kan. Bahaya. Nah, kalau misalnya dia tatuan sebelum dapat hidayah, ya, kemudian dia dapat hidayah dan tato itu kalau dihilangkan membahayakan dirinya, maka tidak usah dihilangkan. Dimaafkan. Ya, jadi misal tato ada tampilan nggih. Ana sing digosok nek ya, ana sing ukiran, Mbak, daging niku. Lha gak iso dilangi niku. Ndak saged. Lah itu dimaafkan. Sebab kalau dihilangkan membahayakan dirinya sendiri. Bisa mati itu kan. Ndak apa-apa. Ana Ustaz Malaysia kan, yo ngene tatuan ini ada kan. Pendakwah Malaysia itu ada full ini. Ya. Bekasnya apa? Kelompok apa tuh? Pang-pang niku lho. Niku. Tidak apa-apa tapi kalau sudah ngerti dan kemudian tatuan dan itu menghalangi air dalam anggota kulit wudu, maka tidak diperbolehkan. Selamanya tidak akan sah wudunya. Kalau nggak sah wudunya, selamanya sholatnya tidak sah. Sebab apa? Miftahus sholah al wudu. Kuncinya sholat adalah wudu. Niki ya percuma nggih, pun nggih. Para hadirin rahimakumullah, nggih, menghirup air itu cukup sampai ke pangkal hidung. Ya, dikuat. Coba sampean ngirup sak kuate, Pak. Jarang kuat, paling coba sampai sini. Saya enggak tahu pasti pusing. Pasti pusing, tapi yang biasa insya Allah tidak akan pernah pilek. Insya Allah, tapi nggak sampai, pasti batuk. Tapi jangan sampai terlalu masuk ke otak. Itu bukan istinsak, itu gurah. Beda nih. Ya lek mampu cukup irung kan. Pokoknya bahasa irung di no, sudah masuk istinsak. Nggih. Lah, apakah berkumur dengan menghirup air ya? Istinsak dengan madmadhah ini berlaku untuk wudu atau mandi. Mazhab Syafi'i ya, mazhab Syafi'i dan juga mazhab Az-Zahiri
itu mengatakan berkumur ya madmadhah dan istinsyak itu juga sunnah berlaku bagi wudu dan mandi jinabat. Sunnah ya, berlaku keduanya sunnah. Tetapi bagi Imam Hambali ya dan imam yang lain ya itu mengatakan bahwa berkumur dan menghisap air itu wajib baik dalam wudu dan mandi junub. Lah sampai mengikut Hambali lek mandi junub gak ngirup irung gak dan berkumur gak sah. Ngoten. Kita mazhab Syafi'i gak ngelakoni kumur ambek irung sah. Sebab itu hanya meninggalkan sunnah. Niki nggih. Paham ya? Sementing paham ya. Lah ada pendapat ketiga termasuk pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah nggih sing wafat tahun 778 Masehi di Basrah. Termasuk pendapat dari Imam Hanafi rahimahullah sing wafat tahun 767 Masehi di Baghdad. Niku dawuh ya bahwa menghirup air dalam hidung dan berkumur ya itu adalah wajib di dalam mandi junub tapi sunnah di dalam wudu. Wes kalau sampai riya sebagai Syafi'i mengatakan sunnah di dalam mandi junub juga sunnah dalam wudu. Nggih. Sama nek jinabat ya wudu berkumur sama menghirup air. Lho lek belajar sunnah tok lho Mbak, masyaallah. Nyun sewu ana keterangan nggih ten kitab Al-Mawsu'ah niku. Sunnah wudu dari mazhab Hanafi iku ana 18. Sunnah wudu ana mazhab Maliki ana 8 mek titik. Sunnah wudu ana mazhab Syafi'i ana 30. Apa ae? Makane kitab katsirah akeh gitu, Pak. Gak disebut berapa? Akeh gitu. Di antaranya adalah kan ngoten minhan ya. Saking akeh. Hambali berapa sunnah wudunya? 20. Jadi sing paling kata sunnah dalam amaliyah wudu di dalam mazhab Syafi'i. 30 lho, Pak. Niki tak hitung sik 12 pinten niki, sik kathah dia. Sunah-sunah di dalam wudu. Nah nggih. Kuatan. Tetapi Ibu Aisyah pada dawuh ngeten, walaupun berkumur dan istinsyak itu sunnah, tetapi ya keduanya bagian dari 10 fitrah manusia. Apa itu fitrah manusia? Ya membutuhkan ya kita membutuhkan kemu, kita membutuhkan menghirup air dalam hidung, dibutuhkan. Niki. Lah, kita ini nyun sewu, kenapa kita dibutuhkan? Sebab hidung kita ini, mulut kita ini, dua anggota tubuh ini yang langsung berhubungan dengan lingkungan luar. Hidung, udara, mulut, makanan, kan? Dua hidungnya, dua lubang ini yang berhubungan langsung dengan luar, ya, masuk ke dalam. Sehingga nanti fadilahnya akan luar biasa. Bon. Yang ketiga al-istinsar, ngetokno banyu. Lek ngirup iku sunnahnya lagi mubalaghah. Mubalaghah niku dilekuat-kuatno, Pak. Nah, ketika ngetokno banyu al-istinsar juga kuat dibersamaan dengan nafas kita, ya. Ayo ambekan. Ambekan. Nggih, niku sunnah. Jadi tahu caranya. Tahu caranya. Ngetok nyedet ya ambekan ya, ngetokno juga ambek nafas dikeluarkan. Niki cara dari istinsar. Niki dawuh Kanjeng Nabi. Bahkan riwayat Utsman bin Affan radhiyallahu an sing wafat tahun 646 Masehi ya, 656 Masehi di Baqi. Niku dawuh man tawadda ya falyastansir. Barang siapa yang wudu maka lakukan istinsar, ngetokno banyu irung. Kadang-kadang wong ngirup banyu gak patek kuat, ngetokno mek titik. Malah lek saking kuwate banyune kurang, sak umbul-umbule melok metu. Niki sing bluk irung apa umbel. Masyaallah nih.
Niki, jadi kudu dilakukan seimbang antara istinsak dengan istinsar. Pun ngeten. Jenengan nggih wudu niku ping pinten sehari semalam niku? Ping pinten, Pak? Wudu. Ngenteni salat to? 5 kali. Lebih. Nah, kita hitung 5 kali lah sehari semalam salat fardu. 5 kali. Terus sampeyan nglakoni sunnah berkumur 3 kali, istinsak 3 kali, berarti napa? Melakukan setiap wudu, setiap 5 kali salat berarti 15 kali berkumur, 15 kali menghirup air dalam hidung. Wah, ini sehat ini, ya. Ini sehat, ya. Sebab penelitian dokter India itu mengatakan salah satu perbuatan manusia yang mau berkumur dan mau menghirup hidung itu hanya ada dalam amaliyah wudu. Kadang-kadang orang dari luar itu tidak istinsak, tidak berkumur, hanya cuci tangan. Padahal kalau kita teliti, ya, sesuai dengan keterangan beliau-beliau, anggota tubuh yang berhubungan dengan luar itu hidung dengan mulut. Logika nggih? Tangan juga ya sama, ya. Tapi kita tinggalkan hidung dengan mulut. Makanya ketika dari luar, ya, masuk rumah, selain cuci tangan, berkumur dengan istinsak, sekalian wudu. Jadi kita himbau Pak jenengan, ya, medal saking griya enggak ada wudu, melebet saking griya, ya, juga harus pertama kali yang dilakukan adalah wudu. Niki amaliyah para ulama rumiyin, ya. Bahkan ketika di depan rumahnya ada gentong-gentong, ya. Niku dari sawah mau masuk wudu rumiyin niku ngoten. Jadi sunnah perilaku sunnah orang-orang dulu yang kita tinggalkan niku. Mau satu pabrik pelencing menjero langsung mangan, metu wudu Pak, penting wudu itu, ya. Wudu penting. Sebab nopo? Malaikat-malaikat akan senang dengan orang-orang yang dalam kondisi wudu. Dan setan-setan akan benci dengan orang-orang yang suci tubuhnya dengan adanya wudu. Niki rumus niki punan, nggih. Rumus. Delek wong wudu, tukang wudu, Masya Allah niku kebal niku, nggih. Kebal napa mawon. Cuma kata-kata angel nggih. Karek wudu tok lho angel. Pancen setan niku ngaboti. Pak Jun nanti Pak Jun wudu, marang ngono nyantol titik buka HP keturun. Misale, pancen angel, Pak. Nggih, pancen angel. Pun nggih. Lah, kalau 5 kali belum sholat sunnah sampeyan, nggih, belum ketika membaca Quran, belum mau ketika kegiatan apapun wudu, nggih. Masya Allah, berapa kali kita melakukan wudu dan pahala sunnah di dalam wudu. Kaji hitung niku. Nah, luar biasa. Nah, ini nggih. Jadi manfaatnya gede, Pak. Berkumur hidung dengan mulut, ya, itu baik dari segi rohani, segi jasmani, baik dari segi zahir maupun batin, gara-gara irung ambek cangkem diberseni. Kok saged ngoten, nggih. Lah niki amalan sunnah, ya. Soale nyun sewu, setan-setan nyun sewu demit-demit macam-macam ini enggak seneng kebersihan. Enggak seneng barang bersih. Makanya omah-omah sampean aja rungsep. Diberseni. Kula nate diangke amalan ngene kiai kula niku lek nyapu omah, Pak. Nyapu omah nggih. Niku subhanallah walhamdulillah wala ilaha sauban illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah. Ngoten sauban sapun niku. Niku amalane guru kula rumiyin. Loh, kesuwen selawat monggo. Allah Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Monggo. Pokoknya zikir. Satu gerakan nyapu omah mbek zikir, mbek selawat napa mawon. Napa energi zikir itu ketika nyapu kita sekaligus membersihkan hal-hal negatif dalam rumah kita. Paham? Angel sawangane gampang. Angel lali. Setan nutup. Angel mana ini? Pun nggih. Nah, rahimakumullah. Jadi kata Utsman bin Affan, irung cangkem dibersihkan dalam wudu itu bagian dari asbigil wudu, kesempurnaan wudu.
Bahkan siapapun yang melakukan sunnah dalam wudu, maka akan rontok dosae bakal melalui tetesan dari air jari jemarinya. Dosae tes. Niku hadis sahih Imam Muslim. Keluar dosa-dosa metu teko apa tubuhnya hingga keluar dari bawah kukunya, tetes niku. Bahkan ada riwayat yang lain tapi dhaif hadisnya, tetesan air wudhu kita itu menciptakan malaikat yang mendoakan kita sampai hari kiamat. Wallahu a'lam. Nggih niku. Para hadirin rahimakumullah, manfaat niku napa? Manfaat lain sing sunnah tapi sering ditinggal napa? Ya, sampean tangi turu iku lha apa, Pak? Tangi turu lha apa? Raup. Weso. Wece, nomale. Pipis. Ada satu sunnah yang tinggalkan, napa? Berkumur dan istinsyak. Tidak hanya dalam wudu. Ketika bangun tidur, disunahkan kita selain cuci tangan, juga berkumur dan menghirup air di dalam hidung, walaupun tidak wudu. Kenapa? Nabi dawuh, fa inna syaiton mongko satamene setan niku apa? Ya bitu nginep. Nanti nginepe ya haisumihi nang erong. Lho niki hadis sahih Bukhari Muslim. Hadis sahih. Jadi kita tidur malam hari, setan itu nginep. Salah satunya adalah di hidung kita. Nah, diperseni ambek istinsyak 3 kali. Lho manfaat ini. Ya. Jadi angel mana? Soalnya akeh lah laline. Duh, sunnah Nabi niku masya Allah dilakoni fadilah kata Pak. Fadilahnya banyak. Ya. Ini hadis ada. Niki hadis sahih Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an sing wafat tahun 678 Masehi di Baqi Madinah. Sahih Pak. Kula baleni fa inna syaitana yabitu ala khaisumihi. Mongko satemene setan iku lek bengi nginep yabit. Makanya haji ku di Musdalifah jenenge mabit. Nginep. Nah, yubitu berarti apa? Nginepi. Nah, apa? Nang irung ngoten. Jadi Kanjeng Nabi dawuh. Lah niki dawuhe Kanjeng Nabi. Hadisnya sahih Bukhari Muslim. Nggih. Lah, lek iso tangi turu iku lebih kuat dari wudu. Lebih kuat. Ya, lebih kuat. Mubalaghah lebih kuatkan. Ngirung ya lebih kuat, dikeluarkan istinsa juga lebih kuat. Niki sunnah dari Kanjeng Nabi. Kalau kita kuat Pak, lek ngantuk sampean, niki diirung dikuat ya. Kemudian dikeluarkan dengan kuat 3 kali. Kalau sampai rongga, ada. Lek rongga sini itu bisa sampai ke sini, bisa menghilangkan ngantuk, bisa. Nggih, niki. Si akeh sing tak sampekno. Nah, terakhir Pak, lek sampean enggak punya wudu, lek masuk masjid, terus enggak punya wudu, enggak sempat wudu, maka dalam kitab Yaqutul Qulub niku mengatakan Syekh Imam Abu Thalib Al-Maki rahimahullah niku mengatakan digantilah dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ping 4. Pas Pak Jun nang masjid, gak sempat wudu, masuk masjid, maca niku ping sekawan, fadilahnya itu sama, bukan menggantikan, hampir sama dengan fadilah salat tahiyatul masjid. Sebelum masuk masjid ganti wudu, maka ulama jumhur mengatakan hukumnya makruh. Paham nggih? Pun wis azan. Niki akeh tak sampai no rahasia
Sunnah-sunnah niku. Pun Jumat yang akan datang. Nggih mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.